Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizan Dwiki Wijaya dengan NIM 05041282530049. Saya dari jurusan Industri dan Teknologi Peternakan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang organ reproduksi sapi betina. Yang kita tahu bahwa organ reproduksi sapi betina itu terdiri dari ovarium, tuba fallopi atau oviduct, dan uterus, dan cervix, vagina, dan vulva. Cornua uteri dan corpus uteri. Cornua uteri adalah ada dua pada sapi yang menyerupai tanduk yang melengkung. Cornua uteri merupakan bagian uterus yang berhubungan dengan oviduct. Kedua ini memiliki satu badan uterus yang disebut dengan corpus dan mempunyai bagian uterus yang kedua. Corpus uteri berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio dan plasenta atau implementasi sebagai tempat pengeluaran fetus saat patrus atau saat kelahiran yang tinggi. Kita beralih ke ovarium. Ovarium itu adalah mengatur perkembangan dan fungsi sebagai organ reproduksi pada ternak betina. Ovarium itu bentuk ovarium pada sapi betina mempunyai biji buah seperti buah almond dengan berat rata-rata 10 sampai 20 gram. Ovarium itu mengandung folikel-folikel pembentuk dan pertumbuhan. Folikel ini dipengaruhi oleh hormon FSH atau Follicle Stimulating Hormone. Ovarium memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi reproduksi untuk menghasilkan sel telur dan ovum untuk menghasilkan hormon-hormon yang berperan dalam proses kebuntingan. Kelahiran atau pasca kelahiran, diantaranya ada hormon estrogen, progesteron, dan lain sebagainya. Oviduct atau tuba fallopi merupakan saluran yang bertugas untuk menghantar sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Oviduct digantung oleh suatu ligamentum, yaitu mesospling. Sebagai fungsi dari oviduct yaitu menerima sel telur yang dievolusikan oleh ovarium dan transport spermatozoa dari uterus menuju tempat fertilisasi atau pembuahan, tempat bertemunya sel telur dan spermatozoa sebelum terbentuknya zigot. Cervix terdiri dari dinding tebal yang bersifat intralatis. Saluran reproduksi betina terletak pada bagian depan pembatasan dengan uterus dan bagian belakang menuju pada vagina. Cervix memiliki fungsi untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme atau benda asing yang masuk ke dalam uterus. Pada dinding lumen uterus terdapat sel penghasil cairan berbentuk kental, bersih, dan bening. Cairan tersebut sebagai penanda ternak sapi betina yang sedang birahi. Fungsi dari cairan tersebut yaitu untuk memudahkan jalan masuknya spermatozoa oleh penis ke dalam vagina menuju lumen cervix. Fungsi untuk menyeleksi sperma pada saat perjalanan menuju lumen cervix. Fungsi lainnya adalah media tampungan sperma dari proses perkawinan secara alami. Vagina.
Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva, artinya di tengah-tengah. Fungsi vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma. Selain itu, vagina juga berperan sebagai tempat keluarnya fetus dan pertus atau jalan peranakan saat proses beranak. Dan yang terakhir itu bagian luar. Pada bagian luar terdiri dari dua bagian, yaitu vulva dan klitoris. Klitoris akan terlihat saat sapi betina sedang birahi. Vulva terdiri dari dua bagian, yaitu labia dan mayora, dan labia minora. Labia mayora terdapat pada bagian luar yang memiliki lapisan lemak sebagai pelindung dari infeksi dan iritasi. Sedangkan labia mineral terdapat pada bagian dalam yang memiliki banyak pembuluh darah dan kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan sekresi. Ovarium. Ovarium itu merupakan sepanjang kelenjar yang terletak dari ovarium kanan, yang terletak di belakang ginjal kanan, dan ovarium kiri itu terletak di belakang ginjal kiri. Biasanya ovarium kanan lebih besar daripada ovarium kiri karena fisiologis lebih aktif dari ovarium kanan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.